Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore bagi semua penerima bantuan, kepala desa, babinsa, ataupun siapapun yang mendengar lihat rekaman video ini. Salam hormat dari kepala dinas, salam hormat dari kepala bidang dan tim dari RLH Rumah Layak Huni. Pada dasarnya kami menginginkan ada proses sosialisasi tatap muka dengan bapak-bapak dan ibu-ibu. Cuma kita mengingat peraturan presiden tentang social distancing, artinya kita harus menjaga jarak terkait dengan pelaksanaan kegiatan sosialisasi dan adanya larangan untuk berkumpul di masyarakat. Dan kami minta maaf, memberikan permohonan maaf kepada semuanya penerima bantuan bahwa tidak bisa melakukan interaksi langsung, cukup dengan melalui sarana media video atau dokumentasi seperti ini. Tentunya nanti ada pamflet yang bisa diberikan kepada bapak-bapak dan ibu-ibu. Baik, untuk mempersingkat waktu terkait dengan pelaksanaan kegiatan ini, bahwa bantuan yang diberikan oleh pemerintah Provinsi NTB itu berupa bahan material, dan itu sudah kami verifikasi dan kami sudah validasi bersama tim teknis yang di lapangan, yaitu fasilitator, bahwa bapak-bapak dan ibu-ibu akan mendapatkan material bahan, misalkan seperti semen, pasir, spandek, paku, dan kayu, ataupun material yang lain yang tentunya sesuai dengan apa yang menjadi kriteria dari kami. Pemberian bahan ini, material ini, itu dilakukan oleh pihak ketiga atau rekanan yang pada saatnya nanti ketika pelaksanaan kegiatan akan bertemu dengan masyarakat, tentunya akan didampingi oleh fasilitator dalam proses pendampingan atau pemberian material bahan bangunan. Sekali lagi saya ingatkan bahwa yang didapatkan adalah material bahan bangunan senilai 15 juta dipotong pajak per orang. Artinya saya ulangi, yang didapatkan bukan uang, yang didapatkan adalah bahan material. Yang kedua, ada upah. Upah ini diberikan kepada penerima bantuan untuk memasang atau memanfaatkan material yang telah diberikan. Nah, ini upah ini sesuai dengan apa yang menjadi petunjuk dan pelaksanaan kita, akan diberikan ke penerima bantuan ketika sudah termanfaatkan semua material yang diberikan, atau rumah yang menjadi tempat pelaksanaan kegiatan itu jadi termanfaatkan dengan baik dan diberikan bukan per orang tapi secara keseluruhan. Ketika dalam satu desa itu sudah termanfaatkan semuanya materialnya, baru bisa kita berikan upah itu secara bersamaan, bukan orang per orang. Kemudian pertanyaannya, kapan upah itu diberikan? Upah ini diberikan bukan di awal, tidak bisa dipanjar, ya ibu-ibu dan bapak-bapak. Jadi upah ini akan diberikan ketika pekerjaan itu sudah selesai, bukan satu orang tapi secara keseluruhan.
Baik, itu yang terkait dengan bahan dan upah. Bahan dan upah ini bapak-bapak dan ibu-ibu semuanya, bapak kepala desa yang saya hormati, itu adalah hak dari penerima bantuan. Nah, ada kewajiban yang harus dilaksanakan oleh penerima bantuan. Yang pertama itu adalah lansiran. Ketika material yang didapatkan oleh bapak-bapak dan ibu-ibu itu tidak bisa masuk ke dalam rumahnya bapak-bapak dan ibu-ibu, dan hanya bisa masuk dalam gang, kewajiban bapak-bapak dan ibu-ibu itu untuk melakukan lansiran, membawa material bahan bangunan itu ke rumahnya masing-masing untuk diamankan, untuk bisa dipergunakan dengan baik. Ingat, penerima bantuan yang lain tidak bisa menjaga barang atau bahan material yang bapak-bapak ibu miliki. Nah, bagaimana mengetahui bapak-bapak dan ibu-ibu material yang didapatkan? Kami akan memberikan yang namanya list bahan material yang akan didapatkan oleh bapak-bapak dan ibu-ibu. Nah, itu yang bisa ibu bapak-bapak dapatkan. Baik, itu yang pertama, kewajibannya. Yang kedua adalah kewajiban untuk memasang material yang sudah ada dengan segera. Jangan berlama-lama. Kenapa? Karena kita tahu sekarang ini musim hujan. Itu ada beberapa daerah yang musim hujan. Ketika material itu terkena hujan, maka akan rusak material itu. Makanya harus segera dipasang. Silakan menggunakan tenaga, baik itu tukang, baik itu keluarganya, adiknya, saudaranya, pamannya, atau bibinya yang bisa membantu melakukan pekerjaan itu. Silakan digunakan. Yang terpenting bagi kami, upah itu senilai 2.500.000. Silakan untuk dimanfaatkan dengan baik. Baik, itu saja bisa saya sampaikan. Saya harapkan proses kegiatan ini bisa berjalan dengan lancar tanpa ada kendala. Karena saya ingatkan lagi bagi kepala desa yang tidak melakukan pengawasan, saya harapkan untuk segera melakukan pengawasan. Kenapa? Karena ini akan menjadi indikator keberhasilan dari desa yang Bapak pimpin itu bisa berhasil atau tidak melaksanakan program ini. Dan ketika berhasil, kami insya Allah akan memberikan rekomendasi untuk pelaksanaan kegiatan bantuan perumahan di tahun-tahun berikutnya. Baik, itu saja. Tetap jaga kesehatan, jaga terus imunitas kekebalan tubuh kita, jaga terus social distancing kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.